Kalau perempuannya, ada di antara sahabat 2 perempuan sempurna yang di dunia cuma ada 4. Bayangin, kata Nabi, kamula minar rijali kathir, walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Laki-laki sempurna itu banyak, yaitu para nabi, 124.000. Tapi tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. 4 ini, 2 yang pertama beda zaman. 1 di zaman Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun, Asiyah. 1 lagi di zaman Nabi Isa, yaitu ibunya Musa, Maryam. Beda zaman jauh kan antara Musa dengan Isa. 2 lagi satu zaman, saking spesialnya zaman itu, Khadijah dan Fatimah, ibu dan anak. 4 perempuan yang sempurna, Asiyah istri Fir'aun, Maryam anak Imran, Khadijah anak Khuwailid istri Rasulullah, dan Fatimah anaknya Rasulullah SAW. Bertemu di satu zaman 2 perempuan yang paling sempurna. Ketemu lagi tuh anak dan ibu lagi tuh. Saking spesialnya generasi ini. Fatimah, perempuan yang kalau dibandingkan dengan perempuan sebelumnya cuma bisa dibandingkan dengan Siti Maryam. Khadijah, Aisyah yang sama-sama dapat salam dari Allah. Allah mengutus malaikat Jibril cuman pengen ngasih salam buat Khadijah. Mengutus Jibril cuman pengen ngasih salam buat Aisyah. Datang Jibril ke rumah Khadijah. Waktu itu Khadijah lagi di dapur. Tok tok tok, assalamualaikum. Jibril kan kalau datang ke bumi itu menjelma sebagai seorang laki-laki yang sempurna ya. Cowok keren banget. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi tahu suara Jibril, langsung dibukain sama Nabi. Jibril, masuk Jibril. Masuklah Jibril, duduk di ruang tamu. Gak lama kemudian Jibril menyampaikan berita, Nabi ketawa, kemudian Jibril minta izin pamit langsung pulang naik ke langit. Gak lama kemudian datanglah Khadijah. Apa yang dikatakan Jibril tadi? Ketika Jibril datang menemui Rasulullah, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa roti dan madu. Kalau dia berikan roti dan madu itu kepadamu ya Rasulullah, sampaikanlah kepada dia, Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Allah ngasih salam buat Khadijah. Kurang istimewa apa coba? Kita dapat salam dari seseorang aja udah kegeeran minta ampun ya. Sampai oleng naik motor gitu ya. Ini dapat salam dari Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Dan Allah gak sembarangan nitip salam. Pasti orang terpilih banget. Khadijah titip salam untuk Khadijah dari Allah. Kemudian dari Jibril. Jibril juga titip salam buat Khadijah. Begitu Khadijah datang dengan wajahnya yang solehah dan berseri-seri, Rasulullah makan dulu ya, disiapin sama Khadijah rotinya. Rasulullah senyum-senyum melihat Khadijah. Khadijah juga heran, Rasulullah ada apa kok senyum-senyum, gak biasanya kayak gitu. Kata Rasulullah, Khadijah, panggilan Khadijah itu DJ. Karena orang Mesir itu manggil bahasa Mesirnya Khadijah itu Khadijah, jadi panggilannya di DJ, tapi nggak gitu ya. DJ aja gitu. Khadijah, barusan Jibril baru aja pamit pulang. Tadi dia di sini. Oh gitu, ada apa ya Rasulullah? Kata Khadijah. Dia menyampaikan Allah menitipkan salam kepada Khadijah. Begitu juga dengan Jibril. Khadijah langsung terharu dan mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ila Jibrilis salam wa alaika ya Rasulullah as-salatu wassalam. Itu asal muasal kata kalimat Allahumma antas salam. Khadijah. Sekarang itu zaman sahabat. Fatimah juga kayak gitu. Fatimah ini luar biasa, perempuan yang tidak ada duanya sampai akhir zaman. Satu-satunya yang sebanding dengan Fatimah cuman Maryam. Dan keistimewaan Fatimah apa? Dia cewek cantik, masih muda, tapi nggak kenal cowok kecuali ayahnya. Jadi kalau kita periksa di list kontak handphonenya Fatimah, nama cowok cuma ada 1, Rasulullah. Followersnya cewek semuanya. Followers cowok cuma satu doang, kelak, Ali bin Abi Thalib suaminya. Ini kerennya Fatimah. Dan bahkan ketika Nabi lagi sakit keras di atas pangkuan Aisyah, mungkin Nabi sering dipeluk oleh Khadijah, tapi wafatnya di atas pangkuan Aisyah. Masing-masing punya keistimewaan. Nabi berbisik kepada Fatimah, Fatimah tertawa. Nabi berbisik, Fatimah menangis. Nabi berbisik kepada Fatimah kedua kalinya, Fatimah tertawa. Aisyah aja nggak tahu isi berbisiknya Nabi kepada Fatimah. Jadi ini Aisyah, Nabi tidur di atas pangkuannya, panggilkan Fatimah. Fatimah dipanggil Rasulullah. Akhirnya Fatimah dengerin. Tiba-tiba Fatimah menangis. Nabi berbisik lagi dengerin. Tiba-tiba Fatimah ketawa. Aisyah kan penasaran banget kan, kepo banget ya. Gua kan istrinya kok nggak dikasih tahu gitu ya. Begitu Nabi SAW udah selesai,
Aisyah nanya kepada Fatimah, Fatimah, tadi Nabi bisik apa sama kamu? Kan rahasia, kata Fatimah. Kamu mah gitu ya, udah aja. Cuman nggak pakai mah, nggak bahasa Arab nggak ada. Begitu Nabi udah wafat, ternyata Aisyah tuh nggak selesai, masih nyimpen. Begitu Rasulullah udah wafat, Aisyah datang ke rumah Fatimah, Fatimah, tolong dong ngasih tahu apa yang dulu Nabi bisikan kepada kamu. Kata Fatimah, ya udah kalau sekarang Nabi sudah wafat berarti bukan lagi rahasia. Nabi mengatakan sebentar lagi beliau akan kembali kepada Allah karena Allah memberi pilihan antara tetap bertahan dengan keluarganya atau kembali kepada kekasihnya. Nabi memilih kembali kepada kekasihnya. Itu membuat saya menangis. Terus yang kedua kata Nabi, wahai Fatimah, engkau kelak di surga menjadi ratunya para bidadari surga. Maka saya tersenyum dan tertawa. Itu Fatimah. Dalam riwayat yang lain, Fatimah dikatakan oleh Rasulullah, ya Fatimah, anakku, putriku, bidadari surga, kata Nabi. Nabi kalau bilang bidadari itu bukan gombal ya, benar-benar bidadari surga. Kata Fatimah, ya Rasulullah, bagaimana dengan suamiku Ali? Jadi dia nggak mau masuk surga sendiri, pengen bareng dengan Ali. Bagaimana dengan suamiku Ali? Ali itu adalah anak muda surga terbaik. Bagaimana dengan anakku Hasan dan Husain? Mereka adalah pangeran-pangeran surga, kata Nabi. Jadi satu keluarga itu semuanya dikasih surga dan mereka diberikan sebuah istana, kata Nabi, yang kubah istananya itu terbuat dari zamrud, terbuat dari permata-permata terbaik yang ada di dalam surga. Spesifik istananya Fatimah. Ini perempuan yang keren banget, cewek ABG yang keren banget. Nanti ada lagi sedikit lagi mungkin ya ABG keren. 2 aja, cewek, Aisyah dan Sofia. Aisyah dan Sofia. Ketika Nabi menikah dengan Sofia, umur Sofia itu baru saja beres acara Sweet 17. 17 tahun, yaitu Sofia nikah sama Nabi. Aisyah umur waktu itu 16 tahun. Jadi Sofia itu kayak kakak kelasnya Aisyah setahun lah. Sofia kelas 3 SMA, Aisyah ketua OSIS gitu kan, kelas 2 atau wakil ketua OSIS. Jadi berdua nih, usianya paling dekat. Dan kedua cewek ini di usia muda mereka sangat-sangat terjaga, udah cantik, terkenal, orang-orang terhormat, kaya raya, tapi terjaga banget. Dan tidak ada yang tahu Aisyah, yang pernah menyentuh Aisyah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat teman-teman, kece itu bukan cuma penampilan. Oke, emang Khadijah itu cantik pasti, Fatimah itu cantik, Aisyah itu cantik, Sofia itu cantik, tapi bukan itu nomor 1. Akhlak, iman, itu yang buat mereka spesial di sisi Allah. Karena kalau cantik doang, nanti ada kalau di Mesir itu ada siapa simbol cewek cantik di Mesir? Cleopatra. Tapi kan nggak disebutkan Cleopatra di Al-Quran. Yang disebutkan justru Sarah. Karena dia cantiknya bukan cuma fisik, tapi juga solehah.